Gue tuh cuma mau kasih tahu bahwa kalian yang nyediain room, ketika orang bertanya itu dijelasin yang masuk akal gitu. Jangan kebanyakan. Pak, itu sudah ada di layar, Pak. Baca. Bapak bisa baca nggak? Dia di situ, Baca. Itu perkataan yang kalian Bapak kan bisa baca nggak? bahwa itu bisa lah bego. Lu tuh kalau gini maksudnya kayak gini. Lalu lu bego apa gimana? Emoji. Bisa kalian kan cuma kalian kan kurang belayan apa gimana Pak? Naik semua. Malah menghujat. Baca. Ikro. Pak, sini. Ini Pak. Pak, sini mukanya. Hanya mau. Gue mau lurusin aja sikap kalian gitu. Kalian nyediain room, tapi bukan yang ngejelasin biar orang paham, ya. Nih baca. Gitu. Ikro. Gue kasih tahu sama kalian ya. Ikro. Kita muslim ya, yang mayoritas. Bersyukur apanya Pak? Pak harus bersyukur Pak. Kita sumbangan terbanyak Pak. Pajak terbanyak Pak. Benar. Pak, Muhammad itu pedofil, Bapak masih percaya ya? Pak, kalau berani, kalau cuma mau menghujat Nabi itu kayak gitu, berani tatap muka yo. Apa tatap muka apa Pak? Jangan curhat di atas, ya. Bapak jangan curhat. Gak pakai curhat-curhatan di sini Pak. Kalian malah kok ngajak COD Pak. Laki-laki kok ngajak ini bukan COD. di chat, ajak COD Pak. COD sama laki-laki. Agama kalian. Gigi gua Pak, COD sama laki-laki. Cewek boleh. Pak, kita gak perlu menghina Islam udah hina Pak. Jadi Bapak jangan ngomong seperti itu. Muhammad itu masa ada kawin-kawin sama bocil itu udah hina Pak. Ngapain kita hina? Di mana kawin sama bocil? Loh, kita tunjukin datanya kalau Bapak mau. Haid bego. Kalau nggak tahu apa-apa makanya ke rumah. Kita Bapak percaya hadis nggak? Bapak percaya hadis nggak, Pak Ami? Percaya terus. Supaya kita bukain aja. Bukain aja. Buka. Berapa ya hadisnya ya tadi? Jelas masuk ke room gue. Ya udah antar ke room lu. Malik berapa nomor hadisnya Malik? Tab gue di atas soalnya. Nanti kayak situ umur 6 tahun 9 tahun gitu. Jadi gini. Udah enggak nantilah masuk. Jangan Pak, supaya enggak kemana-mana narasinya. Enggak bisa menghindar lu. Iya, supaya enggak kemana-mana narasinya. Gue cuma mau masuk, gue enggak bertanya, gue cuma mau lurusin. Enggak, Bapak percaya hadis. Kami udah bilang 4738 Pak, 4738. Lu aja masih minta petunjuk jalan yang lurus mau ngurusin. Ya, Bukhari 4738, Sahih Bukhari. Kita lihat ya Pak ya. Satu ngomong. Ya, kita lihat. Iya, udah hina Pak. Ini 4738. Nikah judulnya seorang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Nih ya yang masih kecil. Yang masih kecil nikah. Seseorang menikahkan anak masih kecil. Nih, baca ya Pak ya. Enggak, gue tanya kenapa lu mau. Nah, ini kan tadi lu yang minta data di mana? Lu yang minta data. Iya, kan mau masuk gua ngelurusin. Kalian kan mulai bilang enggak, tadi lu bilang kita udah kan bengkokin lagi Pak kalau gitu. Ya udah, baca. Enggak, gue cuma bilang. Kenapa enggak mau baca? Kenapa enggak baca, Pak? Baca. Loh, ini data. Makanya kami bilang bahwa Anda tidak perlu mengatakan bahwa kami menghina Islam. Lu ngejelasinnya kalau masuk ke komalnya bisi detik itu baca doa penguat zakar dibilangin. Berarti gimana sih udah disuruh baca doa penguat zakar dulu Pak? Ini buat penonton-penonton yang muslim ya, gue kasih tahu ya, nggak usah masuk ke room mereka ini. Mereka bukan edukasi. Baca dulu doa penguat zakar. Nggak usah masuk ke room mereka ini. Kuatkan bukannya dan malah menghujat karena apa? Nggak punya pemahaman tentang Kristen, makanya cumanya bisa menghujat. Ya lu sendiri juga masuk room ini kok, nggak punya malu lu ya. Lu ngingetin orang lain, lu sendiri masuk room ini. Iya, lu mau bengkokin yang lu pansos nyari follower. Berani ketemu gue jatuhin leher lu. Berani ketemu. So iye lu. Mereka harus bisa jelas. Jangan dengerin, dia sendiri juga masuk sini kok pansos. Pansos doang baca. Pansos doang ente. Junjungan tuh. Ngapain kita mesti dibilang menghina? Ini udah terhina kok dengan ayat. Lu ngelarang orang, lu sendiri ngelakuin, lu nggak punya malu. Radiallahu. Mau aku bacain? Radiallahu apa tuh? Radiallahu anha. Bahwasanya Nabi, terangin dulu. Bahwasanya Nabi apa itu? Kok ada tulisannya? Menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. What? Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Dinikahi pas ini sahih nggak Bang? Sahih ya, sahih. Itu sahih. Sahih apa doif?
Ini Aisyah yang mengatakan, Bu, ya. Ibu kalau Aisyah baca, sendiri, ini Bu. Aisyah langsung yang mengatakan. Aisyah itu hidup langsung tidur dengan Muhammad, bukan lagi langsung tidur. Dia ngomong sendiri, dia kawin di umur 6 tahun, dia mengaku sendiri. Lah ngapain dibilang beda lagi, dibilang palsu lagi. Ini secara mutawatir, ya. Kalau mau dibilang ini ada 4739, ya. Ini. Oh, sohito, wala. Ya. Sohi dong, Ami. Aisyah sebenarnya agak licik itu, dia mau ngebongkar kelakuannya Muhammad. Iya. Sengaja dia banyak yang meriwayatkan hadis-hadis kan dari dia. Dia kan yang ngeriwayatin Muhammad mati diracun, Muhammad kawin dia pedofil, dia semua itu dia yang ngebongkar. Dia semua. Diam-diam dia ini juga ngebongkar Muhammad. Jadi dia dinikahin setelah lulus TK, terus digauli pas kelas 3 SD. Iya kan, 6 tahun itu kan lulus TK. Iya kan? Bayangin. Iya, ketika waktu lagi main-main boneka, Iya, bener. datang si pedofil. Biar perbandingannya jelas tuh, 6 tahun itu lulus TK gitu kan. 9 tahun Langsung kelas 3 gitu ya. SD gitu. Enak banget ya, di rudal. Aisyah lagi main boneka, dia yang dimainin jadi boneka. Ya. Iya, enak. Di sekolah itu mata pelajarannya masih 8 tuh. Baru 8 biji mata pelajarannya. Tiba-tiba udah digauli aja, dibilang cinta, jodoh. Enak. Tolong anak bapak. Matiin mic gua. Bisanya kalian kan cuma begitu kan? Kalau Bapak kan bisa buka lagi, Pak. enggak gini, paham nggak bego? Lu dengar? Paham, Bapak paham nggak buka mic? Nah, ini satu yang kalian lihat. ya. Bapak kenapa sih bego-begoin orang? Bapak bego sendiri loh, Pak. Karena Dari kan tadi tadi ngomong nggak jelas di sini. Ini kan kami udah bilang, Coba Muhammad lu itu diam. menggauli Aisyah di umur 9 tahun. Ya coba lo diam, gua ngomong. Diam. Maksud gua gini. Ngapain lu suruh gua diam? Lu siapa? Lu yang diam. Gua ini Allah lu di sini diam. Lu diam. Gua tuh Allah lu di sini. Dia yang nyuruh. Aduh. Lu nggak usah ngatur-ngatur gua di sini. Ngapain lu? Gua tuh Allah yang menyatakan diri Tuhan. Ya. Ucul. Lu gimana sih lu? Mau ngatur-ngatur gua lagi? Ini Allah lu ini sepertiga malam turun jadi Bang Pisi The Boss nih. Lu harus syahadat dulu. Tiada Tuhan selain PC The Boy. Baru Matiin lu mic ngomong. gua. Dengar, gua Tetet lu harus ngomong asyhadu. asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Ganti. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain PC The Boss. Coba. Astaga, enggak. Gua kasih tahu. Kalau gitu lu diam. Lu udah tahu gua Enggak, udah gua bilang. cuma kasih tahu gini. Stay. Diam. Kalau gua bilang tuh karena gua tuh Allah lu di sini yang menyatakan Ini diri. gua, bos. Gua ngomong dulu, gua ngomong. Ngomong Nah, apa sebelum lagi? Lu harus kasih syahadat dulu. Syahadat. Tahan dulu ya, tahan dulu. Tunggu. matiin mic Tahan gua, dulu, ya. beraninya cuma bisa matiin mic gua. Oh ya udah. Jangan matiin dulu, mic ya. gua kasih tahu sebelum gua keluar, ya. Jangan keluar dulu, Pak. Jangan dulu, Pak. Jangan kemana-mana, Mau Pak. dimarahin. Kalau Dulu, lapor dulu. kalau nggak mau gua keluar, lu Astaga, diam, biar gua Pak. ngomong. Janganlah. Biar Kita gua ini kan paham. kita ini berteman, Pak. Kita Enggak, gua menjalin nggak berteman sama persaudaraan. nggak sama kaum Kristen. Oh, itu kan. Wah, Oh, rasis. jadi Bapak juga mengamalkan penggal dia kepala ya, Pak ya. itu Untuk melihat dari kafir. warna kulit dan agama Makanya dia benar. rasis ini orang. Oke. Iya. Ini dia seperti Muhammad. Gue kalau tuan rumah, terus ada tamu masuk, gue hargai dia ngomong. Iya, gua hargain Bapak. Berapa, Pak? Ini dari tadi gue ngomong. Bapak mau berapa? Bapak mau berapa? Berapa sih harga lu, Pak? Berapa sih? Gue lebih kaya Berapa dari sih? lu, gue kasih tahu. Oh. Ya, kalau lebih kaya nggak perlu punya harga. Berapa? Iya. Tadi minta dihargai. Iya, kenapa lu minta harga? Berapa harga? Ini mau dihargain lu, Pak. Iya. Masalahnya gini, Iya, kan Bapak kenapa kelihatan bahwa sih? kalian tuh ketika ada tamu masuk ya di room kalian. Iya, orang udah tanya berapa ketika sih lu kalian- dihargai? Diam lah. Nah kayak gini nih. Tergantung tamunya. Kalau tamu Lu suruh sopan, gua kita diem. kasih kopi. Kalau tamunya kurang ajar kayak lu, kita siram kopi gitu. Lah, kurang ajarnya di mana? Ya lu ngatain tuan rumah bego-bego, lu kira itu Lah, pantas? bego lah. Nah, itu kan. Lu potong-potong gitu. Ini Islam Karena Umar kali salah. seperti ini. Iya. Astaga. Jadi gini gue cuma mau bilang sebelum gue keluar. Jangan curhat, Jangan dulu, Pak. Jangan curhat. Sabar dulu, jangan curhat dulu. Pelan-pelan. Bisanya ya. kalian cuma begitu ketika nggak bisa ngejawab. Oh, ini kita kasih loh. Tadi Anda yang minta. Iya, Kalian mana kalau orang dalilnya bertanya, dijawab. Ini kami jawab. kasih Ya, biar dalil. orang paham, biar orang ikut agama kalian. Iya, ini dalil. Itu dalil, Pak. Ketika kalian nggak bisa Dalil, ngejawab, Pak, cukup bantah lah, dulu. nggak usah Bantah dulu hujat. itu, Pak. Bapak bisa jawab tidak? Ketika kaum Kristen masuk ke room gue nggak bikin kayak Ya nggak usah Ini pakai gue, dalilnya. Pak. Ribet lidah Bapak. Ayo yang bilang Dalilnya, saya Pak. aja, Pak. Nggak usah gue. Ribet lidah Bapak. Enggak, karena kalian memang dari tadi nggak ngehargai tamu yang masuk gitu. Gimana Oh, caranya? Kayak nggak ini, main Pak, pakai saya kita pakai kasih. gue. Ditanya berapa harga, lu malah lu marah. Marah. Lu Gitu. cukup jawab Apa aja, sih nggak usah maunya? ngehina nabi-nabi gue ya gitu. Iya. Udah hina, Pak, tanpa perlu Katanya kita dihina. dihargain. Ya, ini sebelum Bapak turun Iya. ya, kita bantu promosi ya.
Promosi apa? Kita bantu promosi sebelum Bapak turun gitu kan. Jadi Belum jangan bantu promosi turun nggak, dulu, Pak. Iya. Enggak, Nah, yang jadi penting ini, teman-teman di bawah 600 ketika orang ya. Muslim yang masuk 600 orang. Ayo kita follow nih Bapak Ami Jago. aja gitu. 600 Kalau orang kita ya. belum paham ya udah. Teman-teman 600 orang ini kita follow ya, teman-teman Pak Ami Jago ini ya. Kalau mau Kita follow menghujat, mending kita ketemu Pak Ami biar Jago. ada yang berdarah. Nih teman-teman. Iya. 600 orang ya di bawah ya, kita follow ya Pak Ami Jago ya. Kita Kalian follow. bersyukur Teman-teman. ya, kita Pak, saya bantu promo nih Pak. Kalau enggak, Iya Pak, iya sebelum Bapak turun nih. Oh, ternyata belok ya? LGBT pun sudah sah. Pak, ini. LGBT silakan lagi, ya. ya Allah. Silakan ya Pak ya. Teman-teman di bawah silakan di follow ya, teman-temannya Pak Ami ini ya. Enggak butuh. Silakan nih. Kita bantu promo Pak, bantu pansus Pak. Anjay. Nih. Makanya Nih. Kita bantu. pansus sama Ayo Pak, teman-teman jangan lupa follow ya Pak Ami-nya ya. Enggak butuh bantuan dari orang Ya, Kristen. jangan lupa follow Pak Ami ya. Nih. Makanya Nih. Wih. Iya, Pak, ya. lu harus jadi pendeta dulu. Coba Iya, coba kita follow. Enggak, WK, follow yang di atas. Itu kalian bisa ngejelasin. Teman-teman follow ya yang di atas termasuk Pak Ami nih. Kita bantu promosi Pak Ami. Maksudnya apa itu tadi putar kaligrafi apa? Nih. Yang pakai joget-joget terus nyanyiin tentang Kita bantu Nabi kita. follow. Ini mah sering di check out sama tante-tante Islam girang ini. Ya, kita ini di sini baik Pak. Kita promosikan semua yang naik Pak. Itu kan bisanya cuma Teman-teman. begitu. Gimana? Kita baik loh. Oke, buka-buka promosi. Ya. Astaga. Nih, kita Bisanya cuma begitu kan. Bulan madu bersama babu. Bulan madu bersama Bisanya cuma begitu kan. enggak, kita bantu promo. Gue Mau marah. ngapain? Bantu promo nggak bisa, aja. karena nggak punya pemahaman tentang agama kalian kan, makanya cuma bulan bisa madu begitu kan. Bisa diranjang si menghujat kan. babu. Hanya kita berdua. Makanya punya pemahaman. Bahasa. Lalu Nggak bisa ngejar ayam. balik mau menghujat. Bulan madu bersama babu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwat. Bulan madu bersama babu. Cuma bisa begitu kan. Kaum muslimin. Mau terus? Kita bantu promosi. Oke ya buat teman-teman yang mau bantu promosi ya, kita bantu promosi juga Islam ya. Ya bisanya cuma begitu. Kesibukan Bisanya para cuma lelaki nanti di dalam surga adalah Oh, kita bantu promosi loh Pak. Ini nih buat teman-teman yang emang menginginkan 72 Ini kan udah sama bidadari. aja menghina kan. Apa yang diajarin sama agama perawan? di surga memecah perawan istri-istrinya. Di surga memecah perawan istri-istrinya. Di surga memecah perawan istri-istrinya. Kaum muslimin. Kenapa? Ada si Munir. 400. Munir. Kenapa? Emang Ada kenapa tuh, Bang. kalau ada dia? Ya, Kamu- mendingan dia diskusinya lebih enak. Udah nanti ku atur aja kamu diam Naikin aja. aja bang, naikin bang. gara-gara promosi Bapak, gue dari bawah naik. Oke, Allah PC the King. Iya dong, biar aku yang ngatur kan aku di sini Allahmu. Oke, bos. Nggak apa-apa. Iya. Kalau orang aku Allah masih nggak apa-apa karena Allah itu juga bisa disematkan untuk raja. Kenapa lu enggak? Betul. Jadi Harusnya bikin kopat isi degat gitu. Is the God. Isi di Allah. The God. Iya, kan ada king, ada lord, Jangan. bos. Ya harusnya ada dong. iya, Isi degat. boleh dong. Kan dewa juga artinya kan God. Emang masalah? God. Iya.
Loh, kok Dia ada lagi di suara mana? seped? Ayam Den Lape. Pagi ketemu Munir, sore Halo, bro. ketemu Munir. Mana udah tobat belum? Munir gimana? Udah ada ya belum ayatnya kemarin? Yang mana tuh? langsung Matahari langsung tiga. ditagih PR-nya. Itu yang itu bro, 6 tahun itu di berapa hadisnya? 4738 Bukhari. Mau yang Kalau berapa Munir banyak? Dulu yang lawan ini. Gini Soalnya dia aku, suka ini takia. tadi soalnya gini kan ada kata menggauli kan, menggauli 9 tahun gitu. Iya. Di Al-Quran itu kan ada, jangan kau kalau orang tuamu mengajak kamu persekutuan aku, maka jangan kau ikuti, tapi pergaulilah mereka dengan baik, kedua orang tuamu. Kan bukan artinya berhubungan, bergauli itu, menggauli itu. Di mana? Iya, Pak. Yang bilang gitu. Kecuali menyetubuhi. Nah, di situ Nabi Muhammad Di mana yang bilang pergaulilah dengan baik di mana? di Al-Quran itu ada bro. Ayatnya mana? Bentar ya. Nah, gitu dong. Ngomong pakai dalil. Iya. Jadi Al-Azab 51 sebentar ya. Al-Azab 51 ya. Menggauli itu bukan Al-Azab 51. Kalau yang ini menggauli. Itu seingatku hadis yang Munir tahu ya. Ya'lamu. Ya, menggauli. Itu di Boding pula. Itu yang ibumu Ini. ya. Munir. Ini tambahan menggauli di sini apa? Skidi papap. Nir. Skidit gitu-gitu. Entar dulu. Jadi Udah. Cari duit dulu. Istirahat ya bro. Itu ada di berapa ya lupa. Iya, artinya menggauli di situ bukan ini, bro. Bukan artinya berhubungan. di mana ayatnya? Terus apa pak? Munir, sebelum gua tuh selesai Munir. Enggak, alifnya bismillah. Sabarlah dulu. Katanya kau mau nanya tadi. Oke, lanjut kalau gitu ya semuanya ya. Shalom ya. Thank you. Bismillah itu kan nggak Shalom, berubah thank makna, you. kan udah dijawab gitu. Orang kitab. Iya menggauli kalau Al-Azab 51 ini Oh, berarti ya, aku dapat bukan ayatnya. menggauli ya. Iya betul, bercumbu atau berkawan lah. Bergaul. Kalau anak gaul kan misalkan kamu ini anak gaul, artinya kan bukan anak berhubungan gitu. Bahasa Indonesia itu kan seperti itu. Oh jadi Muhammad bergaul dengan Aisyah ya. Jadi anak muda gitu. Gitu ya. Bukan menggaul di situ kan artinya serumah atau tidak menceritakan tentang persetubuhan. Kalau bahasa Al-Quran kan kalau itu kan jima kan bersetubuh gitu loh, menyetubuhi. Jadi Aisyah tidak digauli ya. Ini digauli. Ini digauli bro. Iya digauli di situ Iya. kan bukan berarti langsung ini apa bersetubuh gitu loh. Jadi apa? Ya barangkali apa menggauli dalam rangka Kali di sana ada bercumbu kan tidak apa-apa, ya, namanya istri ya kan. Dan di situ hukumnya nggak dosa. Beda kalau misalkan di ayat lain barang siapa menikahi 6 tahun Nggak dosa. apa-apa, Nah, Nabi nggak Muhammad apa-apa. melanggar misalkan. Nggak apa-apa. Seharusnya gini, Anda harus bisa menerima. Ya nggak apa-apa, seperti jawaban yang sama dong. Nggak apa-apa kan mereka menikah. Nggak apa-apa digauli. Kalau mereka udah menikah sah-sah aja. Bilang aja kayak gitu Pak, supaya sama dengan yang lain. Iya ya. Iya. Ya, seharusnya seperti itu. Dan jika ini aku baca Luqman ayat 15 ya. Dan jika kedua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini perintah untuk menggauli orang tua dengan baik. Pak, Gitu, bro. jadi apa? Jadi poinnya, mending jawabannya seperti ini. Poinnya Gak tidak. apa-apa menikahi, kan udah menikah, nggak apa-apa digauli gitu, ya kan? Supaya enak kan? Benar Ya, nggak? nggak apa-apa. Saya kasih jawaban yang begitu bagus. Kan beda bro. Kalau misalkan hukum zaman dulu dibawa ke zaman sekarang ya kan beda. Ya berarti Allahmu gagal ya? Dulu kan undang-undang misalkan undang-undang ETE kan belum ada. Nah kalau sekarang ada misalkan. Ya kan nggak bisa nyalahkan orang zaman dulu. Gini, pertanyaannya gini, apakah Allah sudah melarang menikah anak di bawah umur? Nggak ada. Nggak Di ada, Bible kan? pun nggak ada. Berarti jelas ya.
Islam tidak pernah Ya, melarang. tapi kalau menggauli, menikah itu umur 1 tahun pun boleh, cuma akad doang. Nikah itu cuma baru lahir pun nggak apa-apa, cuma akad perjanjian doang. Yang penting berhubungannya itu kapan gitu loh. Yang diharamkan itu berhubungannya itu kalau sebelum haid, nggak boleh dihubungan. Hukum menggauli beda, hukum berhubungan beda dengan hukum menikah beda. Kalau nikah itu kan cuma akad doang. Dan usia 6 tahun itu bukan kayak zaman sekarang loh. Dulu itu 6 tahun itu udah dewasa, bahkan udah Isa tuh ikut perang, tapi oleh Rasul ditahan. Mau ikut perang dia itu. Artinya dia udah dewasa gitu. Ya. Dan hadis 6 tahun ini doif. Sepakatan para ulama. Menurut ulama, sebagian ulama doif. Ini gara-gara niru loh. Ya. Gara-gara ya, kalau di zaman sekarang ya nggak bisa bro, sekali lagi bro. Nah, zaman sekarang ada undang-undang. Ya, menurutmu ini bejat nggak sih nikahi bocah 7 tahun? Ya kalau sekarang ya menurut ulama, kalau menurut aku sah-sah aja orang dia mau sama mau. Beda kalau paksaan. Oh jadi anak kecil umur 7 tahun itu udah mengenal cinta ya? Kan dia mau. Iya anak kecil 7 tahun itu udah, kalau seandainya dia itu dikatakan kamu suka sama dia gitu, anak kecilnya udah ngerti ya? Iya barangkali tahu kalau dia mau. Orang tuanya mau. Berarti kan nggak masalah bro, kecuali dipaksanya anak orang disuruh nikah. Dan ini nikah doang ini sebetulnya ini. Iya. Belum tahu kita perjanjiannya nanti serumahnya kapan. Nah kita belum tahu. Iya, jadi hadis ini terkait dengan 6 tahun, Aisyah 6 tahun, terus ya Puji nikah dengan bocil 7 tahun. Menurut kamu ini bejat nggak ini? Orang ini siapa? Hadis yang lebih sahih itu yang diukur dari kelahiran Asma. Jadi setelah diambil kesimpulan, Nabi Muhammad 19 tahun. Itu Bunda Aisyahnya 9 tahun. 19 tahun. Menikah dengan Aisyah. Ini bejat gak nikah bocah 7 tahun saya Puji. Kalau hitung asal selama nggak ada yang dizolimi nggak bejat bro. Jadi ini suka sama kita nggak tahu latar belakangnya ini apa. Oh ini kayak anak umur 7 tahun itu bukan zolim ya? Bukan, ini kita nggak tahu kasusnya ini, kronologisnya ini apakah saya Puji ingin melindungi kah atau ada kronologis lain yang mengharuskan dia menikahi? Lu ada anak umur 5 tahun nggak sih? Ada nggak anak kan tergantung orang tuanya mau boleh apa enggak? Kalau ada lu kawinin aja tuh sama bapak-bapak tua. Ya kalau lu ngebolehin. Kalau haknya orang ngasih atau enggak itu tergantung kita bro. Nggak bisa maksa kalau orang tuanya enggak. Dewasa itu ya. Lu ngebolehin nggak? Loh kan syarat sah nikah itu apa? Atas persetujuan, kedua mempelai kan gitu. Ya ini kan si saya Puji kalau nggak kayak setuju anak 7 tahun karena menurut lu orang tuanya ngizinin. Nah sekarang lu ngizinin nggak anak lu perempuan masih umur 5 tahun dikawinin? Ya enggak ngizinin lah. Karena dia masih sia dong. Masih sia-sia. Masih dibutuhkan keluarga misalkan. Enggak bisa bro. Misal contoh di Bible, ada nggak dihalalkan nikah dengan anak-anak setahun? Kalau nggak ada berarti boleh dong. Panggil Kak Seto. Jangan kemana-mana dulu, lu ngizinin nggak? Batas nikah 1 tahun atau 6 tahun. Nah, kan nggak ada di Bible. Lah kok lu kabur ngizinin nggak? Gue nanya baik-baik lo. Kalau kita kenapa? Ngizinin nggak anak lu umur 5 tahun dikawinin? Ngizinin anak lu dikawinin? Enggak. Nggak ngizinin? Nah, berarti lu nggak setuju? Kalau cuma nikah nggak apa-apa, kan cuma nikah doang. Nah, kalau nikah anak lu umur 5 tahun lu nikahin? Kan nggak diperintah ini bro. Ini kan nggak diperintah. Tapi kan meniru. Tidak kalau diperintah nikahkanlah anak-anakmu umur 6 tahun. Iya, tapi kan Muhammad ini bukan sebagai teladan kan ada yang sunnah bagi Nabi. Begini loh ya, ada yang sunnah bagi Nabi, haram bagi kita. Ada yang boleh bagi Nabi, nggak boleh bagi kita. Nah sunnah itu kan bisa dicontoh. Kalau Muhammad kan bisa dicontoh semuanya. Lah Muhammad kawini bocah umur 6 tahun, si Abu Bakar memperbolehkan. Nah, okay. Lu memperbolehkan nggak seperti Abu Bakar gitu? Iya kan nggak ada larangan walaupun kita nggak memperbolehkan. Kalau cuma nikah nggak apa-apa seperti Nabi kan cuma menikahi akad. Tapi kan nikahnya kamu dengan mas kawin seperangkat alas sunnah dan sebentuk cincin emas. Jadi, kan gitu. Gini, menurutmu ketika waktu Muhammad menikahi Aisyah, Aisyah udah gede ya? Gitu. Iya, kalau perempuan Arab tuh nggak sama dengan perempuan sekarang. Karena dia ikut perang malah. Oke ya. Ingat ya. Udah Aisyah. Masa ada umur 6 tahun zaman sekarang? Iya. Oke, kita buka lagi ya. Tadi ini kamu tolak ya bahwa Muhammad itu melihat bahwa Aisyah udah gede ya. Ya. Iya. Oke, nanti kita buka ya. Tadi kamu bilang Aisyah itu di umur 6 tahun udah gede. Iya, bro.
Udah gede ya. Nah, kita keep ya. Tirai 3. Aku nanya, kenapa di Kristen nggak ada rukun nikah? Jangan kemana-mana dulu. Satu belum kelar lo mau kabur. Oh, masih ada lagi. Biasaan. Oh, masih ada lagi. Iya. Ini ya. Ini judulnya pernikahan. Menikahi wanita yang umurnya sepadan. Ya. Ya. Nih ya. Jadi ini ya. Kenapa Muhammad menolak lamaran dari ini? Masih kecil Tapi jawabannya. Baca. Sesungguhnya ia masih kecil tuh. Bakal, kan hak Nabi Muhammad kan nggak harus itu juga hak orang gitu. Kok sih? Kenapa jawabannya masih kecil? Sesungguhnya ia masih kecil. Nah, itu dalil bahwasannya ingin mengatakan Nabi ini kan untuk menetapkan hukum. Ini Fatimah umur berapa? Menikah dengan umur ini umur berapa? Nggak tahu, nggak diceritakan gitu bro. Nah, ini kalau giliran anak kau orang tanya masih kecil diembat, giliran anaknya sendiri takut. Muhammad. Itu kan dari Allah itu. Karena apa? Karena Allah menyuruh Nabi Muhammad menikah dengan yang Bunda mana yang nggak punya Aisyah. Karena pikiran? dia Aisyah Giliran cerdas. anak orang diembat, 40. giliran anak sendiri takut. Dengar dulu bro. 40 perawi hadis terbanyak. Bunda Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Aisyah Nabi juga yang mandi, membongkar bagaimana Nabi Siapa yang maka bongkar Nabi kelakuan Muhammad Bunda dalam Aisyah usia 6 itu tahun? Aisyah. cerdas. Siapa yang bongkar Dari- Muhammad mati diracun? Aisyah. Siapa yang Dari bongkar mana kelakuan kita- Muhammad tukang dengar kawin? dulu, Bang. Aisyah. Aisyah Gantian, terus Bang, sama Aisyah gantian, itu nggak terima dia, dirusak masa kecil Iya. sama Muhammad. Oke. Dari mana kita tahu tentang hukum haid? Dari mana kita tahu tentang mandi wajib? Dia dari Bunda Aisyah itulah. Enggak. Seandainya nggak ada Bunda Aisyah, nggak ada hadis Nabi itu. Gini. Karena istri-istri Nabi yang lain udah tua gitu loh, udah janda-janda Aisyah itu tua. tidak gitu. bisa disebut bunda Nggak akan- karena dia nggak pernah ingatannya melahirkan. Aisyah nggak pernah punya. Iya kan itu kan Nggak itu bisa kan disebut ibunya bunda. orang beriman. Itu kan Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Jadi ibu di rumah tangganya dia aja nggak tahu kok mau dibilang ibu orang beriman. Jadi ibu di rumah Makanya tangganya barang dia siapa sendiri menikahi, makanya barang siapa menikahi Bunda Jangan Aisyah mengada-adakan setelah wafatnya dia, Nabi Bos. itu haram karena dia sama dengan menikahi ibu kita gitu loh. Itu Ummul Mukminin itu. Kenapa? Pertanyaannya Pak, jangan lari-lari. Kenapa Muhammad bersabda sesungguhnya Fatimah itu masih kecil, tapi kalau Aisyah dia Dimbat. sikat aja. Nah Kenapa, Pak? itu dalil bahwasanya kecilnya Fatimah dengan Bunda Aisyah itu nggak sama gitu loh. Berarti nggak sama. Bunda Aisyah ini bukan kecil, bukan kecil berarti. nggak sama. Berarti hadis yang mengatakan 6 tahun itu salah gitu loh bro. Iya nggak sama iya. Ini Fatimah umur Oke, berapa? ngerti ya. Kamu tahu? Coba kamu tahu ini Fatimah umur berapa? Sama. Nggak Giliran anak ditarik orang gitu, bro. Mana nggak aku tahu, sama. bro. Giliran anak sendiri masih kecil. Bisa aja lu ngelawak. Silakan cari sirahnya ya. Fatimah itu dilamar umur berapa? Ya kalau Terus kita ditolak. aku cuma HP 1, kalau ada aku tak carikan sirahnya. Ini pun ceket-ceket suaranya kayak tapi yang jelas aja sih. Udah agak leleh. Jangan jadi uniri. HP jadul soalnya. Gile. Coba aku tanya. Giliran tadi omongin 6 tahun udah gede. Gini, bro. Giliran Misal Fatimah contoh gini. dilamar. Gini. Pak Munir. Ini Abu Bakar ya melamar dia. Masa sih dilihatnya itu masih kecil? Orang Muhammad loh melamar Aisyah diterima Umur 6 tahun. 6 Iya. tahun. Orang lihat nih, apakah Fatimah ini Itu dalil bahwasanya Fatimah itu kecil, Aisyah itu dewasa. Dewasa kok main boneka. Pikiran lu di mana, Bos? Loh, memang Bunda Aisyah tuh sukanya boneka walaupun sudah dewasa, gimana sih? Satu-satunya makanya Dia main itu boneka jadi berapa dalil tahun? bahwa misalnya Umur di 9 Islam tahun dia itu masih boneka, Bos. makanya itu adalah di Islam itu boneka itu bukan termasuk patung karena Bunda Aisyah Bocah laki-laki suka main boneka malah dia gitu loh. dimainin jadi boneka. Loh, itu Bunda Aisyah walaupun sudah dewasa memang suka megang boneka gitu loh. Memang suka boneka mereka iya Di iya. mana Iya, dalilnya 6 Aisyah umur tahun. 19 tahun masih megang boneka? Itu kan jadi dalil buat kita bahwa boneka itu bukan patung. Itu jadi dalil sekarang para ulama pertanyaannya itu. mudah gitu loh. Munir. Karena Pak Nabi Munir. Muhammad pun nggak melarang gitu loh. Oke. Di rumahnya ada boneka gitu loh. Iya. Saya ikuti ya kalau memang Aisyah itu 19 tahun masih pegang boneka. Kalau saat Muhammad mati itu Aisyah berumur berapa? Saat Bunda Aisyah itu bahkan udah Saya tanya aja berapa ya, lupa. Muhammad ketika waktu Udah, Muhammad berapa mati Aisyah itu umur berapa? Ntar ya, aku cari nanya dulu.
Aisyah saat. Nah, kalau Fatimah, aku ini bukan ahli sejarah, Abu Bakar dan Umar, ya, itu melamar Fatimah. Ini kalian tahu di umur berapa? Umur 15 tahun. Masih. Ini bro, aku dapat bro. Katakan dia masih kecil. 15 tahun. Pada saat itu Aisyah tidak Ini lagi 15 tahun, dia masih kecil. Aisyah itu bersama Rasulullah sampai akhir hayat beliau di usia ke-63 tahun dengan Aisyah berusia 18 tahun. Pada saat itu Aisyah tidak lagi menikah setelah itu dikarenakan haram hukumnya. Nah, ini dalil nih yang aku sebutkan tadi nih. Pada saat itu Aisyah tidak lagi menikah setelah itu dikarenakan haram hukumnya istri-istri Nabi Muhammad untuk dinikahi orang lain setelah wafatnya beliau. Nah, benar kan kataku tadi kan? Giliran bininya Muhammad gak boleh dinikahin. Ntar Aisyah ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat saat ia berusia 18 tahun. 18 tahun. Nah, Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. 18 tahun bro. 18 tahun. Apa ya. masalahnya bro? Ya, 18 tahun. Dia dengan Muhammad. Ya, nggak ada masalah. Udah remaja bro, 18 tahun bro. Hidup berapa lama? Bersama. Berapa lama mereka? Ya sebentar aja bro. Berapa lama? Sebentar. Sebentar itu berapa lama? Ya kurang lebih 9 tahunan lah. 9 berapa itu? Coba. 9 tahunan ya, dari umur 9 sampai 18 berarti 9 tahunan. Kalau 40 tahun sampai 63 berapa? Ya segitulah. Sampai 9 tahun, 23 tahun. Jadi gini bro ya, yang ingin aku Dia udah gini loh ya bro. Udah berapa banyak itu Aisyah itu? Intinya Nabi Muhammad itu maksum, tidak mungkin berbuat dosa, dia dijaga dari maksiat gitu loh. Bukan gini bro. Kalau memang tidak dijaga dari maksiat, ketika waktu Fatimah ini berumur 15 tahun, dilamar, dia mengatakan sesungguhnya Fatimah itu masih kecil. Nah, kenapa Aisyah ini dia tahu masih kecil, kenapa diembat 6 tahun? Kan gitu Pak Munir. Kalau Gak kamu ada diembat, diceritakan diembat situ bro. Itu cuma dinikahi akad nikah doang. Itu kan akad nikah tadi doang. Anda sudah setuju Pak, bahwa masa iya, tadi Anda sudah setuju berhubungan bahwa mereka kan menikah, jadi nggak apa-apa kalau digauli, kan seperti itu Pak. Benar kan? Iya di situ kan cuma akad doang. Kok kalian mempermasalahkan? Walaupun 1 tahun pun cuma akad doang, nggak apa-apa toh? Iya, tapi kan kalau digauli pada kita bikin sound dulu. Salahnya di mana gitu? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Karena Itu kalau banyak ngibul gitu itu Munir, boleh. Kan cuma ngomong gitu doang gitu loh. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Udah gitu loh. Masa itu nggak boleh gitu loh? Pertanyaannya, misalkan aku pinang kau dengan Bismillah misalkan. Pertanyaannya ada orang pacaran tuh. Pak Munir. Masa nggak boleh? Munir. Gitu? Ini umur 6 tahun, ya dia menikah. 9 tahun digauli. Tadi kan kita sudah setuju, ya kan? Ketika waktu Fatimah berumur 15 tahun. Apa masalahnya? Langgar ayat berapa Nabi gitu? Kenapa nggak digauli? Kenapa dibilang masih Coba kecil, gini ya, sorry. Nabi Muhammad nggak ada menzolimi orang. Nabi Muhammad nggak ada menzolimi orang, nggak ada dosa yang dilanggar, nggak ada ayat yang dilanggar. Nah, Paulus membunuh murid Yesus itu kenapa itu nggak dipermasalahkan oleh kalian? Membantai murid-murid Yesus. Nah, itu loh. Nah, kalau kita itu bahas goreng-goreng Paulus. Tapi kita nggak seperti itu. Jangan membandingkan Paulus dengan Muhammad lagi. Fatal nanti Muhammad, bro. Iya, fatal sekali loh. Paulus itu memang sebelum dia menjadi murid Yesus, ya, atau dia dikatakan sebagai rasul, nah itu memang dia suka membunuh, ya, dia suka mempersekusi orang-orang Kristen. Nah, tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia itu kembali ke jalan yang benar. Dia tidak pernah melakukan itu lagi. Berbeda dengan Muhammad. Ketika Muhammad belum menjadi nabi, sifatnya katanya baik, bisa dipercaya. Kok giliran jadi nabi kok kelakuannya justru seperti ini? Egois gitu kan. Menikah dengan anak umur 6 tahun. Ya, digauli 9 tahun. Kan seperti itu, Pak. Apa salahnya menikah gitu loh? Cuman menikah doang. Iya, ini ada kata digauli, Pak. Maksudnya salahnya menikah itu Nabi Muhammad itu dosanya di mana? Anak umur 6 tahun dikawinin itu yang salah. Dosa enggak? Enggak salah. Nah. Anak umur 6 tahun, salah itu. Kan di situ tidak dibilang menyetubuhi. Loh, digauli. Di situ menggauli itu anak gaul, bergaulilah orang tuamu dengan baik. Bukan artinya Nabi. Oh, waktu jadi ini bukan digauli, ini beda bukan, lagi bukan kan ini. itu. Tapi bergaul aja ya. Bergaul aja ya.
Jadi Muhammad bergaul dengan Aisyah ya, Muhammad jadi muda gitu ya. Bukan, Gitu menurut maksudnya. Al-Quran itu digaul itu adalah berhubungan dengan baik. Artinya kalau di Islam itu, kalau tanpa hubungan Bukan- nikah nggak boleh itu bukan- dua-duaan itu perempuan gitu loh. Iya, jadi Bapak mau bilang digauli ini berarti Muhammad bergaul aja dengan Aisyah ya? Hah? Bergaul jadi bocil gitu, jadi main-main. Iya, kan di situ nggak ya? diceritakan menyetubuhi nggak diceritakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya Iya, Bapak toh. boleh berdalih aja. Jadi yang terima ingin aku aja. sampaikan, Nabi itu maksum. Iya. Kita tekstual aja lah. Jadi ini ya, kita. ini Kalau di situ tidak dikatakan digauli. berhubungan, Apa ya Pak? Apa tadi Pak premisnya? Digauli itu artinya apa? Digauli. Sama kalau kita menggauli kedua orang tua, kan artinya bersahabat dengan baik, tidak bermusuhan, tidak Menggauli jauh-jauhan. orang tua. Karena kalau di Islam itu tanpa ada hubungan nikah, ya kan kata Quran kan gini, Di bawah pergaulilah orang tuamu dengan saya cari baik, jangan kau durhaka kepada digauli. mereka. KBBI supaya jelas aja. Duh. Itu di Nih Pak, mencampuri. ya bahasa Al-Quran kan, Atau digauli. ya KBBI itu Ini bukan Quran Pak, ini translate dari hadis. ya kalau bahasa Al-Quran kan beda. Ini bukan bahasa Quran Pak, ini dari hadis. Iya, Ya, bahasa digauli Islam itu atau Allah menggauli, itu artinya adalah menggauli di situ. Beda dengan berhubungan intim. menyetubuhi. Kalau dia berhubungan dengan Aisyah sekian, nah itu baru jelas itu. Wah, ini terlalu banyak. Itu ada yang tanya tuh Maria sama Yusuf gimana katanya tuh. Mereka tidak bersetubuh Pak. Karena Jaringanku kalau bagus banget seandainya- sekarang. Ya, seandainya kalau Maria itu lahir tanpa seorang. Aku nanya syarat sah nikah di Kristen dong, kenapa nggak ada itu? Gimana caranya? Apa? Aku nanya syarat sah nikah kenapa nggak ada di Jadi Kristen? bapuk. Nggak diatur oleh Yesus gitu loh. Loh, kita kan kembali kepada pemerintah Pak. Ya kan harusnya yang mengatur itu Tuhan bro. Ini sah, ini nggak sah, ini sah, ini nggak sah. Tuhan. Kalau pemerintah bikin undang-undang, barang siapa memegang tangan perempuan maka sah nikah. Itu kamu turuti juga gitu. Ya turuti lah. Kita taat pada pemerintah. Enak betul ya. Barang siapa Ya, kalau pemerintah barang siapa mau ngomong mencampuri seperti wanita itu, ya maka kita mereka taat suami lah, istri Pak. misalkan. Oh. Loh, Bapak Boleh, nggak taat boleh. pemerintah. Loh, tentang pernikahan kan kita tahu. Pemerintah itu nggak mungkin membahas tentang hukum agama itu menurut otaknya sendiri, pasti menurut hukum dari agama pasti pemerintah itu. KUA itu nggak mungkin melenceng dari ajaran Islam gitu loh. Kalau di Islam gitu. Iya, itu KUA. Itu berbeda dengan hukum positif di Indonesia. Makanya syarat-syarat pernikahan itu berbeda. Hukum perkawinan antara Islam dan Kristen itu sangat berbeda, ya. Makanya ketika waktu pengadilan agama aja, Islam itu dilakukan di pengadilan agama ya kan, maksudnya kalau ada perceraian. Sedangkan kalau untuk Kristen itu di pengadilan negeri, ya berbeda. Nah, pada saat tahun 1972 ya atau 1974 ya undang-undang perkawinan itu sebenarnya itu poligami itu ditiadakan, ya. Tapi karena para ulama menolak ya, kemudian juga banyak yang demo. Akhirnya pemerintah hanya menerapkan tentang syarat-syarat berpoligami. Makanya berbeda sekali antara perkawinan di Kristen dan perkawinan Emang di syaratnya Islam. poligami di Islam itu apa bro kira-kira menurut kamu? Syaratnya poligami di Ya, Islam itu dulu apa menurut kamu? Bukan masalah itunya. Ini negara, kita lagi bahas negara ya. Negara itu tidak mau ya fakir miskin dan anak terlantar itu bertambah. Kalau orang memikirkan tentang perkawinan, itu berpengaruh terhadap rumah tangga ya. Karena itu sangat berpengaruh ketika anak-anak itu melihat mereka itu ya terlantar lah ya. Kalau seandainya kita tahu sendiri ya, kalau orang udah berpoligami gimana gitu. Makanya pemerintah itu melarang sebenarnya. Gini, aku punya pemerintah itu melarang, kawan kemarin. Punya kawan kemarin. Tapi gini bro, Itu ini suami informasi kamu kenapa aja. kau Di Islam mau dipoligami?
Nggak gini Pak Munir, di Islam itu ya Malah tidak disuruh ada sebenarnya. silakan. Di Islam itu tidak ada ya. Dalam ajaran Islam itu tidak ada yang namanya persyaratan bahwa kalau seandainya Anda mau poligami itu harus persetujuan istri. Enggak ada. Ya itu negara yang mencantumkan syarat-syarat itu sebenarnya. Iya, memang menurut fikih memang nggak ada. Iya, makanya negara menambahkan karena apa? Tapi menurut Sebenarnya- hukum negara Indonesia tidak sah nikah tanpa persetujuan istri pertama. Ya karena memang apa yang ada itu Memang- negara tuh memang nggak nggak ada, mau sah-sah berpoligami karena nggak ada gunanya berpoligami. Kesetiaan itu lebih penting Pak. Kalau seandainya Bapak lagi ngomong tentang poligami lagi, apa masalahnya kalau Islam berpoligami? Permasalahannya kita tidak lebih baik daripada binatang, merpati setia, Ya, makanya, Kak. buaya setia pada Apa? satu pasangan. Kok kita ini manusia yang berakal budi beriman, kok kawinnya tidak lebih baik? Gitu? Kan Islam ini malah justru disuruh mengurangi, bukan nambahi bro itu bro. 4 Apa itu banyak apa kira-kira? Atau sedikit? Sedikit itu bro, istri Bukan 4 itu bro. seperti itu. Jadi Kau kira banyak? apanya yang banyak? Apanya sih? Ngomong apa sih Bapak ini? Banyak atau sedikit itu? Misalkan istri Nabi 11 itu banyak atau 4 itu? Banyak atau sedikit? Pembandingnya dengan binatang aja sih, buaya, ya kan, merpati. Ya, itu kawin tuh satu aja Pak, pasangannya Kita kan satu. bukan buaya. Nah, itu pembandingnya bahwa hewan aja itu bisa setia. Nah, kenapa kita itu manusia harus kawin dengan banyak? Itu kan aneh. Abang ngerti nggak? Aku narasi 1 menit ya boleh ya? Kalau boleh sih. Silakan. Tentang supaya nggak gagal paham. Nah, oke gini, kenapa fikih itu tidak melarang walaupun tidak tanpa persetujuan istri? Karena gini, istri itu hanya cukup minta 5 ke suami. Pertama kasih dia pakaian, kedua kasih makan, ketiga kasih pendidikan, kasih dia tempat tinggal, kelima kasih dia perhatian. Nah lebih dari itu terserah suami itu mau kemana, boleh mau mati pun terserah gitu, mau poligami kayak. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki lalu semua laki itu untuk kita, untuk istri, nggak gitu bro. Banyak juga orang salah paham gitu, misalnya gini ya, gara-gara dia salah ucap misalkan. Contohnya hidupku matiku hanya untukmu. Jadi diambilnya kamu untukmu, kamu untuk aku, pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Karena yang dipegangnya tadi kata-katanya itu loh, hidup matiku hanya untukmu sayang gitu kan. Apa hidup matiku hanya untukmu sayang gitu. Jadi kata istri itu kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sebetulnya Gini, nggak gitu. Pak Munir. Kewajiban suami terhadap Tadi itu cukup syarat- 5 tadi gitu. Selebihnya nggak bisa nuntut gitu bro. Apa tadi? Apa-apa Ya, 5 lanjut. syaratnya itu? Syarat-syaratnya itu 5 syaratnya. Pertama pendidikan, kasih dia pakaian, kedua kasih dia pakaian. 5 hak istri yang wajib diberikan kepada suami adalah kasih dia pakaian, kasih dia makanan, kasih dia pendidikan, kasih dia tempat tinggal, kelima kasih dia perhatian. Nah, selebihnya itu, Berarti itu udah suami- terserah. suami Istri bisa- itu apa, suami itu bisa mau ngapain poligami ya? gitu. Ya gitu. Dia bisa kawin lagi. Bisa gitu. Oke, kalau gitu dibalik lah Pak. Iya, karena Kalau gini. istri menyediakan gini. Kalau hak seandainya istri kan sudah dipenuhi gitu. Iya, Oke. kalau seandainya istri yang menuhin suami seperti itu, apakah bisa istri itu kawin juga? Seperti itu. Kan ini 5 syarat untuk istri nih. Nah, coba yang terbalik. Istri, Ya udah, istri poliandri Istri diharamkan. Istri Ya, poliandri diharamkan. Gini. Ya kenapa? Kenapa ketika waktu Oke. ada 5 itu, ya kan? Ini untuk istri nih. Nah, bagaimana istrinya meminta, oh Pak, saya gimana kalau Bapak yang saya penuhin di situ, terus saya yang kawin lagi, bisa nggak? Hak istri terhadap suami cuma taat. Selama suami itu tidak menyuruhnya kepada kemaksiatan. Karena gini, di akhirat istri tidak ditanggung jawab tentang apa yang dilakukan suami. Tapi suami diambil tanggung jawab kalau istrinya itu nggak sholat, nggak puasa, nggak Enggak, pertanyaannya masuk kan neraka. itu Nanti tadi. suaminya tanggung jawab, Pak. gitu loh. Pak, tadi kita berbicara tentang hak dari istri. Nah, kok kewajiban suami sudah dipenuhi. Ya. Bagaimana kalau diputar terbalik gitu, ya kan? Mhm. Coba mau nggak poliandri?
Bisa nggak istri itu poliandri? Kan poliandri diharamkan. Sesuatu yang Ya diharamkan mana kenapa boleh kita diharamkan pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa diharamkan? Ketika waktu 5 itu, ya Anda mengatakan bahwa poliandri diharamkan. Poliandri diharam. Gini bro, poliandri diharamkan karena yang hamil istri, kecuali yang hamil laki-laki baru bisa poliandri. Karena kalau kenapa Bapak tahu nggak poliandri kenapa ini Muhammad itu kata 4 ulama tahun? membingungkan karena gini, kata Kenapa Muhammad itu 4 tahun dalam 4 kandungan? tahun. Oh, Nabi Muhammad meninggal ayahnya ketika berusia 4 bulan di kandungan. Bukan 4 tahun mengandung lalu lahir, bukan. Nabi Muhammad ayahnya itu meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 4 bulan di kandungan. Ada Gitu. Bukan 4 mutar-mutar tahun aja. Sebenarnya Anda selama. tahu ya kan? Bahwa Di mana? Enggak ada, Bro. Itu hadis ibu dari Muhammad apa itu, karangan dulu- apa gitu. Dulu Itu ada ibu sirahnya dari tuh, Bro. Muhammad itu adalah dia poliandri ya sebenarnya. Makanya Muhammad itu kesel. Ya, kesel terhadap kalau perempuan itu poliandri. Itu. Kok tahu? Iya. Itu ada sirah nabawiyah. Tapi saya dari Mana? tadi tunjukin data Nggak ada, Bro. kata, Itu, Bro. kata menggauli aja itu Anda terlalu ribet hanya mendefinisikan kata menggaulinya itu aja nggak mau jujur. Itu saya malas kalau seandainya hanya dengan Aku ambil dari ayat Al-Qur'an kalimat menggauli. Oke, kenapa dalam Al-Azab 51 itu menggauli Kalimat itu menggauli di gimana? Al-Qur'an itu kan ada. Ya kalau seandainya Al-Azab itu menggauli, ya Al-Azab 51. Al-Azab, nah, Al-Azab. Hmm. Iya, bercumbu. Bercumbu doang itu, gitu loh, Bro. Menggauli. Al-Azab itu. Oke. Karena gini, kalau bahasa Al-Qur'an itu bersetubuh, menyetubuhi. Bahasa Al-Qur'an. Jadi Aisyah bilang itu dia digauli berarti bukan digauli ya? Iya, kan kata Al-Qur'an kan pergaulilah orang tuamu dengan baik. Artinya kita itu bersahabat lah, saudara, bersahabat Iya, satu rumah. iya. Kalau Iya. Islam itu kan kalau nggak mahram tuh nggak boleh, dekat-dekatan aja nggak boleh. Gitu. Berarti Muhammad gak pernah menggauli Aisyah ya? Nggak diceritakan di situ berhubungannya. Mau kalau menggauli ya menggauli. Cuma nggak diceritakan kapan gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan di situ. Gitu. Seandainya seandainya berhubungan pun kan nggak dosa gitu loh. Karena budaya sekarang kan beda dengan zaman dulu. Contoh Bunda Kartini aja itu dipingit berapa? 5 tahun. Kita nih dari tadi mutar-mutar, makanya saya Jadi malas zaman dulu sekarang itu buka beda dengan data zaman sekarang. loh. Gitu. Tadi tuh sudah ada jelas menggauli di sini apa gitu kan. Kemudian Anda bilang tadi Aisyah itu udah gede, hitungan 6 tahun itu udah gede kan. Nah, saya tunjukin datanya gitu. Nah, ini aja gitu. Aisyah itu 6 tahun digauli. Ya. Di 9 tahun digauli. Nah, Anda bilang dia udah gede. Ini kresek-kresek ya aku. Nah, giliran kalau Fatimah anaknya Muhammad, Fatimah dibilang masih kecil. Aku tanya, boleh nggak Bang satu? Nah, giliran Fatimah. Ya itu dalil bahwasanya memang Bunda Aisyah itu tidak dikatakan kecil. Karena seandainya kecil dia, ditulislah dia di situ kecil gitu loh. Nah, 6 tahun bro. Nabi Muhammad itu kan maksum, jujur. Jadi kalau kecil ya Iya, kecil. Aisyah 6 Kalau enggak ya tahun, enggak. 9 tahun di rudal. Itu loh bro, intinya Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa, Giliran maksiat. Fatimah, Bayangkan ya, anaknya tinggal mau- dia bermuka masam aja ditegur loh oleh Allah gitu. Gini. Analoginya gini. Kenapa saat Nabi Muhammad bermuka masam, itu ditegur langsung turun ayat teguran gitu. Nah apalagi sampai melakukan perbuatan dosa misalkan, seperti tuduhan kita kan. Nggak mungkin lah nggak ditegur oleh Allah gitu. Seandainya perbuatan Nabi Muhammad dengan Bunda Aisyah itu suatu dosa, suatu yang tidak wajar gitu loh. Nah, seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu disembunyikannya yang jelek-jelek tuh, yang ditegur tadi, yang bermuka masam. Sebenarnya Munir, satu Tapi enggak hal tahu ya gitu. Pak Munir ya. Karena Nabi Kalau Anda Muhammad itu jujur, dijaga dari maksiat. Anda jujur itu lebih baik daripada membodohi diri sendiri Pak. Ya. Saya itu hanya menunjukkan data. Terserah mau bantah dengan, padahal sebenarnya udah Iya, aku ngerti. jujur bro. Itu Tapi kan sesuai data, komparasi. mau asal-asal ngomong aja. Yang penting bisa membela Muhammad, menjadi pengacara Muhammad, tapi tidak sesuai data fakta gitu. Saya hanya kasih pembanding loh Pak ya.
bahwa kalau memang Anda bilang itu tadi gede, ya kenapa Fatimah itu dibilang dia masih kecil? Itu saya hanya memberi data. Terus Anda lagi bantah bilang, oh itu bukti bahwa Aisyah itu diceritakan udah dewasa. Nah, ini hanya jadi gini ya. Saya hanya menyediakan data. Terserah Anda itu mau seperti apa. Ketika Anda bilang bahwa Aisyah seperti ini, ya 9 tahun digauli. Oke, aku bawa data ya. Kemudian, sebentar. Kemudian saya hanya kasih pembanding. Luqman ayat 15 datanya itu. Muhammad, ya ketika waktu Fatimah dilamar, Muhammad mengatakan bahwa dia masih kecil. Tapi Aisyah seperti itu, tidak pakai kata-kata kecil lagi, langsung aja hajar. Nah, itu pembanding, aduh. Oke. Iya. Aku bawa data, boleh nggak? Silakan. Luqman berapa? Halo, Bang. Nah, itu Luqman ayat 15 datanya. Luqman ayat 15. Apa ini? Apa maksud dari Luqman 15 ini? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, arti bergaul di situ kan bukan menghubungi gitu, bro. Bukan berhubungan badan gitu. Gitu, pergaulilah itu bukan berhubungan badan. Wasahibhuma. Ya udahlah. Daripada berhubungan badan. Saya menerangkan, ya males saya sebenarnya kalau udah. Sekarang tuh tinggal jujur-jujur aja lah. Kalau nggak mau jujur udah terserah. Ini ada yang mau diskusi sama Pak Munir lagi ya? Pak Pemikir Ulung, selamat pagi, shalom. Sama Ibu Alhayo. Pagi, shalom. Shalom. Silakan. Dikasih tahu dengan data, tapi kalau nggak mau ya udah. Silakan yang mau diskusi. Ya tadi Munir menarik yang ngelesnya ya. Karena ketika dia bilang masalah betapa kecilnya Aisyah, terus dia lari bahwa Nabi Muhammad bermuka masam. Jadi sebenarnya ini menyangkali bahwa memang hal itu buruk atau nggak jelas gitu. Kalau saya sih tertarik dari sisi logika ya, sebagaimana Munir sedemikian brutal gitu kan memaksakan satu konteks lepas dari konteks lain untuk membela keabsutan gitu. Jadi sebenarnya yang Munir bela itu bermuka asam dengan menggauli bocah 9 tahun tuh hubungannya apa coba Nir? Daripada nggak ada bahan. Iya enggak, kita tahu lah kalau Munir ngelesnya kan ini ngelesnya udah terlalu parah gitu loh. Artinya entah saya restart ini, tapi nggak keluar, mudah-mudahan nggak keluar data. Saya mau pesawat lalu hidupkan lagi. Saya geli yang tadi itu. Poliandri nggak boleh karena yang hamil perempuan gitu. Apa hubungannya hamil dengan poliandri? Iya masuk begini, kalau misalnya Nabi bermuka masam itu satu kejadian. Nabi menggauli. Janganku merah nggak tuh, tapi suaraku jelas dari tadi ya. Merah, tapi sebenarnya nggak ada masalah Nir. Bentar kok ya. Suara kamu kayak gitu, kayak robot gitu. Kenapa ya? Jangan sekarang. Padahal data baru beli loh kemarin. Bentar. Di restart modemnya. Nah ini sudah agak merahnya udah nambah nih, mantap nih. Turun lagi. Oke, lanjut bro. Berusaha ini bro, mendengarkan bro. Setuju nggak kalau nabi-nabi itu maksum? Gini loh, ada tiga premis ya. Saya dari sisi logikanya aja ya, Nir ya. Premis pertama, Nabi M menggauli bocah usia 9 tahun. Premis kedua, Nabi M ditegur dalam satu surah bermuka masam ketika dia mengabaikan orang buta. Premis ketiga, semua nabi maksum. Dalam tataran logika, Menir, itu namanya logika lompat kodok gitu. Premis 1, premis 2, premis 3 tuh nggak ada hubungannya gitu.
Inilah saya mau buktikan betapa kacaunya Anda berlogika. Premis 3 tuh nggak ada hubungannya gitu. Iya, salah. Gini, ketika Nabi ditegur, itu jadi hukum buat kita gitu loh. Jadi bukan Nabi itu salah sebetulnya. Allah ingin menetapkan hukum. Enggak, premis Contoh, pertama. Nabi Muhammad Premis ditegur pertama. saat bermuka Ya, masam. itu kan penjelasan premis kedua. Saya tanya, Mitnir, apa hubungan premis pertama dengan premis kedua dan hubungan dengan premis ketiga? Apa hubungannya? Premis pertama dan kedua dan ketiga itu adalah, aku ingin ngasih tahu bahwasanya Nabi itu adalah maksum. Itu iman kami. Maksum itu terjaga dan tidak akan berbuat maksiat. Itu iman, gitu. Iman kita Islam. Nah, kita sebagai Islam, jadi kalau terlintas aja dalam keraguan-raguan kepada Nabi Muhammad SAW, itu sama saja kita ini berada di tepi neraka gitu loh. Kalau bagi Islam gitu loh. Akan masuk wilayah kekafiran gitu loh. Bahkan ada yang sampai keluar dari iman. Maka selagi Nabi masih maksum, tidak akan sesuatu yang dilakukan itu sebagai dosa gitu. Ya, walaupun menikah dengan Bunda Aisyah itu bukan dosa gitu loh. Memang itu dari Allah ya kan. Terus kemudian dinikahi. Nah, terus yang ketiga, tidak bisa zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang. Zaman dulu nggak pakai helm aja nggak apa-apa, tapi sekarang nggak boleh nggak pakai helm gitu loh. Ya itulah salah kalian menyamakan tradisi zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya ini, Nah, Kamu alasan aja dan ya. kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Rasul gitu loh. Kamu kok bisa sih membela Nabi cabulmu itu membabi buta sampai nggak punya hati nurani? Kelakuan bejat nabimu tuh kok bisa sih kamu bela membabi buta sampai kamu nggak bisa lihat Sayang. sampai kamu bisa berbohong gitu loh. Orang tuh kalau berbohong tuh Ketika misalkan gini, salah. kalau Islam tuh jangankan ya, kalau Islam tuh jangankan menggoreng-goreng rumah tangga orang ya. Bisa bersalah kan? Bener nggak Bu Alhayo? Paulus aja yang kalian menzolimi orang yang udah jelas-jelas dosa, itu nggak pernah kami kutip toh gitu loh. Karena kalian pasti mengini juga, menentang juga perbuatan Paulus itu. Tapi kita sebagai umat Islam pernah nggak bawa di komal? Nggak pernah gitu loh. Paulus nggak seperti nabimu. Karena kami bukan penghujat, bukan penghujat lagi, bukan pencari kesalahan orang gitu. Tiba turun ayat untuk menggauli wanita-wanita mukmin yang menyerahkan dirinya. Nggak ada Paulus bikin ayat gitu. Tidak ada satupun nabi-nabi yang membuat ayat itu kepentingannya menggauli wanita mukmin siapa saja menyerahkan dirinya, kecuali nabimu. Hah? Kau masih bela nabi bejatmu itu? Hah? Hati nuranimu tuh di mana? Iya, itu dalil bahwasanya Nabi pun itu walaupun mau cari istri sebanyak istri Nabi Sulaiman tuh bisa gitu loh. Itu dalilnya gitu loh. Tapi Nabi Muhammad apa istri-istrinya? Janda-janda tua. Ya, apa tuan janda-janda ya kan? Bahkan Khadijah 25 versus 40 loh. Gimana? Nah, cuman Bunda Aisyah itu satu-satunya gitu loh. Itu pun karena dia ingin diriwayatkan hadis dari Bunda Aisyah gitu. Nir, jangan bohong. Senai data itu yang tua. Kalian permasalahkan gitu. Itu permasalahan moral dan hati nurani, Nir. Itu permasalahan moral dan hati nurani. Nah, kalau memang moral dan hati nurani Anda sedemikian rendah, ya berarti kita beda moral, beda hati nurani. Iya, jangan sekali lagi, jangan kau samakan tradisi zaman sekarang dengan zaman dulu. Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan maksiat, dijaga dari dosa. Sementara Paulus yang membunuh murid-murid Yesus itu kalian nggak bermasalahkan. Rukun nikah di Kristen nggak ada, kalian nggak bermasalahkan. Iya. Kok jadi ada? Coba mana rukun nikah di Kristen? Coba. Kalau misalkan agama kalian benar, coba. Si Munir ini, sudah dipersatukan kalau ditanya tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Enggak, kita nggak usah terjebak. Nir, kita satu-satu aja dulu Nir ya. Saya udah hafal jurus Anda gitu kan, Anda mau lari kemana-mana, terserah gitu. Nah sekarang Anda harus tampilkan data di abad ke-7 menggauli. Iya, kalian takut kan kalau dibalikin rukun nikah di Kristen nggak ada. Pak Munir kalau nggak kondusif saya turunin. Pak Munir. Kalau nggak kondusif saya turunin. Oh iya, oke. Kita belajar berlogika Nir ya, runut ya. Saya nggak suka kita bicara A terus tiba-tiba ke Z. Kita dari A aja dulu, oke. Aku kan pertanyaan aku itu dari tadi harus nggak dijawab. Terserah. Mau Anda bilang nggak bisa jawab terserah. Tapi begini nih, tadi premis Anda tadi bilang bahwa kita tidak bisa menghakimi Muhammad dengan moral sekarang kan. Bang, ini kan suaranya nggak jelas. Aku boleh nggak turun dulu naik lagi host? Ya turun aja dulu. Turun. Nggak bisa host naik lagi host. Oke Munir, tadi Anda bilang bahwa adalah satu kelaziman
Jaringanku merah, woi. Sis Audrey, dengar suara saya jelas gak? Jaringanku merah. Sis Alhayo? Jelas. Oke. Iya jelas. Emang telinga Pak Munir masih kedengeran kok. Sumpul sama jin.